kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film lanjutan seri The Expendables. Yang belum nonton seri pertama dan kedua, linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa banyak itu di awal, kita langsung saja gaskan ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sebuah kereta baja yang sedang membawa seorang tahanan. Di waktu yang sama terlihat tim Expendables yang berencana membebaskan tahanan tersebut. Tim Expendables langsung menghabisi para penjaga yang ada di atap kereta api. Kemudian Barney menurunkan Lee, Gunner, dan Tool ke atas kereta tersebut. Tanpa membuang banyak waktu, mereka langsung bergegas untuk menolong tahanan tersebut. Diketahui kalau tahanan itu bernama Doc. Ia merupakan salah satu pendiri tim Expendables sekaligus teman dekat Barney. Setelah berhasil diselamatkan, Doc bukan masuk ke dalam helikopter bersama tim Expendables, ia malah berlari menuju ruangan masinis. Ternyata ia berniat untuk menabrakkan kereta tersebut dengan penjara tanpa nama yang tepat di hadapannya. Namun sebelum kereta itu menabrak, Doc berhasil melompat ke dalam helikopter yang dikendarai Barney. Siang harinya, Barney mengganti helikopternya dengan sebuah pesawat. Dalam perjalanan menuju pesawat, Doc bertanya kepada Barney mengapa ia baru menyelamatkannya setelah 8 tahun dirinya di penjara. Mendengar hal itu, Barney meminta maaf karena ia baru mengetahui lokasi Doc dari seorang CIA yang bernama Crunch. Malam harinya di dalam pesawat, Doc meminjam pisau gunner untuk dirinya mencukur jenggot. Kemudian ia menghampiri Barney lalu mengatakan kalau dirinya sudah tidak sabar untuk kembali ke rumah. Ia ingin segera mengganti pakaian dan memakan makanan yang lezat. Mendengar hal tersebut, Barney menjelaskan kalau mereka tidak akan pulang, melainkan akan langsung menjalankan sebuah misi, di mana misinya kali ini adalah untuk menangkap seorang penjual senjata yang bernama Victor Moses. Pagi harinya di Somalia, terlihat Kaisar yang telah menunggu para tim Expendables. Setelah bertemu, mereka langsung menyiapkan berbagai senjata untuk misinya kali ini. Kemudian sebagian tim Expendable langsung menyusup ke dalam markas musuh tersebut. Sedangkan Gunner dan Kaisar mereka berjaga di perahu. Para tim Expendable mulai melumpuhkan satu persatu penjaga di tempat tersebut. Doc memperlihatkan kemampuannya yang sangat luar biasa. He's good. Lalu Doc mengambil alih kemudi krem dan meminta timnya untuk naik ke sebuah box. Tak berselang lama, helikopter yang membawa seorang target datang. Barney sangat terkejut saat mengetahui kalau target mereka yang bernama Victor Moses sebenarnya adalah Stonebank. Diketahui kalau Stonebank adalah salah satu pendiri The Expendables. Ia keluar dari Expendables karena ketamakannya akan harta, dan seharusnya ia sudah tewas 3 tahun yang lalu setelah ditembak oleh Barney. Di sini tim langsung menyerang hingga berhasil menggagalkan transaksinya. Namun sayangnya mereka tidak berhasil membunuh Stonebank. Kemudian para penjaga berdatangan untuk menyerang balik tim Expendables. Kaisar yang melihat rekannya terpojok, ia langsung menembakkan senjata beratnya. Tim Expendables yang baru saja turun dari box, mereka langsung menghabisi sebagian musuhnya lalu pergi menggunakan sebuah mobil. Namun mereka terus diburu oleh ratusan musuh. Ketika di sebuah gudang, tim Expendable berhasil pindah ke sebuah mobil yang jauh lebih besar. Kemudian Barney menyuruh Kaisar untuk meloncatkan perahunya ke atas mobil yang ia tumpangi. Mendengar hal itu, Kaisar pun langsung mengikuti instruksinya tanpa ragu. Barney yang kesal karena terus dikejar, ia menyuruh Lee untuk menghentikan mobilnya dan langsung menembak balik musuh.
Setelah itu mereka dikejutkan dengan kemunculan Stonebank di dalam helikopter. Di sini Stonebank tanpa ampun langsung menembak Kaisar. Lalu ia menjatuhkan sebuah roket untuk menghabisi tim Expendable sekaligus. Terlihat tim Expendable terpental ke laut akibat ledakan roket tersebut. Tim mencoba menahan kesadarannya dan bergegas menolong Kaisar yang saat itu sedang sekarat. Singkat cerita, Kaisar pun dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan intensif. Setelah itu, Barney bergegas keluar untuk menemui seseorang yang bernama Drummer. Diketahui kalau Drummer ini adalah perwakilan CIA yang menggantikan Crunch yang sedang cuti. Ketika bertemu, Drummer menyatakan kekecewaannya kepada Barney karena ia tidak berhasil membunuh Victor Moses alias Stonebank. Namun ia akan memberikan Barney kesempatan kedua untuk memburunya kembali. Ia akan menghubungi Barney jika ia sudah memiliki informasi mengenai keberadaan Stonebank. Ia juga menegaskan kalau sekarang ia harus menangkapnya dalam keadaan hidup. Hal itu dikarenakan para pemerintah menginginkan Stonebank diadili di pengadilan Jerman atas semua kejahatannya. Mendengar hal itu, Barney pun berpamitan untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Malam harinya di Rusia, terlihat Stonebank yang sedang membeli sebuah lukisan berharga $3 juta. Di sisi lain, Barney yang telah menganggap anggota timnya sebagai saudara, dengan berat hati ia menyatakan kalau tim Expendable dibubarkan. Hal ini dikarenakan Barney tidak mau membawa mereka ke dalam bahaya. You break me out, cut me loose. We're not the future anymore. It's taking you with me. You won't live with. Live your lives while you can. Keesokan harinya, Barney pergi ke Las Vegas untuk mengunjungi teman lamanya yang bernama Bonaparte. Setelah bertemu, Barney meminta Bonaparte untuk mencarikan anak muda berbakat yang tidak takut mati. Ia berniat menyewa jasa para anak muda itu untuk memburu Stonebank. Mendengar hal itu, Bonaparte tidak bisa menjamin kemampuan para anak muda yang ia kenal. Namun di sini Barney bersikeras agar Bonaparte memperlihatkan para anak mudanya terlebih dahulu. Fine. You got a line on a few head cases. Young, hungry, willing to take a bullet. Esok paginya Bonaparte mengenalkan Barney kepada seorang pria bernama Storm. Ia merupakan seorang peretas handal dan pengendali pesawat robot. Bahkan Storm pernah meretas sistem operasi Shuttle dalam waktu 3 hari. Normalnya untuk meretas sistem operasi tersebut diperlukan waktu selama 8 bulan. Malam harinya Bonaparte mengenalkan kepada Barney seorang kepala keamanan di sebuah bar yang bernama Luna. Melihat ada yang membuat onar di bar yang ia jaga, Luna langsung menghajar para pembuat onar tersebut. Nampak Barney cukup tertarik dengan kemampuan Luna. Keesokan harinya Bonaparte mengenalkan orang ketiga yang bernama Felipe. Terlihat Felipe sangat lincah dan gesit. Felipe Silva. Great Spaniard like myself, stronger than I look, faster than I look. Namun Barney menolak Felipe karena ia tidak cukup muda dan banyak bicara. Siang harinya Barney dikenalkan dengan seorang pria bernama Marlito. Ia memiliki keahlian menembak dan membuat senjata gabungan. Setelah Marlito memperlihatkan kemampuannya, Barney cukup terkesan. Setelah itu Bonaparte mengenalkan Barney kepada orang terakhir yang bernama John. Terlihat John sedang melakukan tanding bebas. Ia memiliki sikap yang sangat keras dan suka membangkang. Namun Barney bersikeras ingin merekrutnya. Well, you don't know me. I know the type. Malam harinya saat Barney menaiki sebuah mobil, ia dikejutkan dengan keberadaan Drummer di dalam mobil tersebut. Di sini Drummer telah mengetahui lokasi Stonebank. Ia memberikan Barney waktu 36 jam untuk menangkap Stonebank. You're gonna need it. Keesokan paginya saat Barney bersiap untuk menjalankan misi dengan tim barunya, tiba-tiba tim lamanya datang menghampiri. Di sini Barney menegaskan kalau tim Expendable telah dibubarkan. Barney juga menyuruh tim lamanya agar menikmati hidup mereka saja. Do us all a favor and get the hell out of here. We're not. Kemudian Barney pun pergi bersama tim barunya. Di sisi lain terlihat tim Expendable lama yang gabut karena mengkhawatirkan keselamatan Barney.
Kembali ke Barney dan tim barunya. Di sini mereka sedang menyusun rencana untuk menangkap Stonebank. Barney meminta timnya untuk menyerbu dari berbagai sudut dan langsung menangkap Stonebank. Namun hal itu ditolak oleh Storm dan tim barunya. Storm menyarankan agar menangkapnya dengan gaya ala agen FBI. Ia mengatakan pertama ia akan mematikan sistem kamera CCTV. Setelah itu ia akan mematikan sistem keamanan dan biometrik. Tepat setelah itu adalah waktu yang tepat untuk menangkap Stonebank. Karena setiap anggota barunya setuju dengan rencana Storm tersebut, Barney pun mau tidak mau mengiyahkan rencana itu. Singkat cerita, tim baru Barney langsung menjalankan rencananya. Storm langsung bergegas untuk mematikan sistem keamanan gedung. Diketahui gedung tersebut akan digunakan Stonebank bertransaksi senjata api. Lalu Luna dan Barney masuk ke dalam gedung lewat sebuah saluran air. Sedangkan sisa tim barunya masuk lewat atap gedung. Kemudian Storm menjalankan sebuah drone untuk memantau situasi dan memberi arahan kepada tim. Setelah berhasil masuk ke dalam gedung, tim mulai menghabisi penjaga itu satu persatu. Di waktu yang sama terlihat Stonebank yang sedang bertransaksi senjata api. Si konsumen bahkan meminta sebuah bom nuklir kepada Stonebank. Tak lama setelah itu lampu gedung berhasil diretas dan dimatikan oleh Storm. Kemudian Barney dan timnya langsung menembaki mereka. Stonebank yang merasa keselamatannya terancam, ia langsung bergegas kabur dari sana. Namun setiap pintu yang ia coba untuk dibuka ternyata telah diretas oleh Storm. Hingga berhasil membuat Stonebank masuk ke sebuah ruangan yang diharapkan. Kemudian Storm menginstruksikan Luna untuk menghajar Stonebank. Dengan senjata listrik, Luna berhasil membuat Stonebank pingsan lalu membawanya. Singkat cerita, di tengah perjalanan tim membawa Stonebank, mereka baru menyadari kalau ternyata jam yang dipakai Stonebank terdapat pelacak GPS. Karena hal itu, anak buah Stonebank berhasil mengejar mereka menggunakan helikopter. Lalu mereka pun menembaki tim dengan sebuah bazooka. Karena tembakan itu, mobil tim menjadi ngeguling hingga Barney terjatuh keluar mobil. Lalu tembakan berikutnya membuat Barney terpental ke sebuah sungai. Di sini tim baru Barney pun berhasil balik disandra oleh Stonebank. Pagi harinya Barney yang tak sadarkan diri akibat hanyut di sungai, ia ditemukan oleh anak buah Stonebank yang memang sedang mencarinya. Tepat saat para anak buah itu lengah karena sedang menghubungi Stonebank, Barney yang telah sadar kembali langsung segera menghabisinya. Kemudian Barney kembali ke pesawatnya. Di sana ia mendapatkan pesan dari Stonebank yang mengabari kalau tim barunya telah dijadikan sandra. Stonebank juga memberikan kesempatan waktu 2 hari kepada Barney untuk menyelamatkan tim barunya itu. Jika Barney tidak datang, maka ia tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka. Mendengar hal tersebut, Barney berniat untuk menyelamatkan mereka walaupun hanya seorang diri. Saat Barney menyiapkan keperluannya, tiba-tiba Felipe datang dan menawarkan bantuan. Melihat kesungguhan Felipe yang mendatanginya untuk membantu, Barney pun menerima tawaran dari Felipe. With memory, afraid of nothing. Help me with the crate. Saat Barney akan menerbangkan pesawatnya, ia dibuat terkejut karena semua tim Expendable datang untuk membantunya. Jauh di lubuk hatinya Barney sangat senang sehingga ia tidak bisa menolak mereka kembali. Come on! We're late for war! Do you have feathers? Do you have feathers? Do you have... Think about it. If God... Di dalam perjalanannya, tim Expendable dibuat rarungsing oleh Felipe yang sangat banyak bicara. Mereka merasa perjalanannya ini akan sangat terasa panjang. Yeah. Tak berselang lama, Barney dihubungi oleh drummer. Di sini drummer menegaskan kalau Barney harus menangkap Stonebank hidup-hidup. Ia juga akan memberikan bantuan kepada Barney. Remember our deal. We need him alive. Stonebank's compound is where he trains his goons. Broke the fun. I got another one. Setelah itu, ia pergi menyusul Barney bersama Trance dan Yin. Diketahui saat ini Yin bekerja sama dengan Trance karena bayarannya yang lebih mahal. Singkat cerita, Barney harus menyusuri hutan untuk sampai ke markas Stonebank. Tak lama setelah itu, Barney sampai ke sebuah kota yang sudah luluh lantah. Kemudian Barney melihat sensor panas dari 4 orang yang berada di sebuah gedung. Barney meyakini kalau sensor panas tersebut pasti berasal dari tubuh tim barunya.
Lalu ia dan tim Expendable bergegas untuk menyelamatkan mereka. Dengan mudahnya, tim berhasil masuk dan menemui tim barunya tanpa ada satupun musuh. Tak berselang lama, sebuah televisi yang ada di ruangan tersebut menyala. Rupanya itu adalah siaran langsung dari Stone Bank. Ia mengatakan kalau ia telah memasang banyak bom di gedung tersebut. Ia hanya memberikan waktu selama 45 detik sebelum bom itu meledak. Untungnya ada Storm yang melihat kalau alat peretasnya dibawa dan dipakai oleh Gunner. Dengan sigap, Storm langsung mengambil alat tersebut dan mencoba meretas kode dan sinyal bomnya agar tidak meledak. I can do it. Got it. Alhamdulillah, Storm berhasil menghentikan bomnya itu. Stone Bank yang mengetahui hal tersebut, ia langsung mengirimkan ratusan pasukan dan beberapa tank baja untuk menyerang tim Expendable. Tak hanya itu, Stone Bank juga mengirim beberapa helikopter perang untuk menghabisinya. Para anak buah Stone Bank masuk ke dalam gedung tersebut dari berbagai arah. Tim Expendables berusaha bertahan dengan sekuat tenaga, hingga satu persatu dari para musuh berhasil dihabisi oleh tim Expendable. Namun para musuh itu terus berdatangan dari berbagai arah. Bahkan tim Expendable hampir terkena ledakan dari tank baja yang mulai menembak. Terlihat Luna yang sampai terpental akibat ledakan tersebut. Di sisi lain, Doc berpura-pura mati ketika para musuh mulai menyisir gedung tersebut. Dalam keadaan terpojok, untungnya drummer dengan helikopter tempurnya datang tepat waktu. Ia langsung memerintahkan Trunch dan Yin untuk mulai menembak balik. Ia juga mulai menghancurkan satu persatu tank baja yang ada di sana. This is not happening. You want to do something? Tak hanya itu, drummer juga mencoba untuk menghancurkan helikopter tempur milik musuh. That's gonna hurt. Rumors in the house. Kemudian di saat Luna terpojok di dalam gedung, Felipe secara tidak sengaja terjatuh dan menyelamatkan Luna. Dan secara mengejutkan, ternyata Felipe juga memiliki kemampuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. You're not gonna believe this. Di waktu yang sama terlihat Gunner dan Tool yang kini berhasil mengambil salah satu tank baja. Dengan girang mereka mengemudikannya lalu menembakkannya. Di sisi lain, saat Lee adu tembak dengan musuh, tiba-tiba ia diseruduk oleh anak buah Stone Bank yang bertubuh jangkung badak. Dengan susah payah, akhirnya Lee berhasil mengalahkannya dalam duel tanpa senjata. Setelah berpura-pura mati, Doc mulai bangkit dan menghabisi para musuh satu persatu. Karena pasukan musuh kembali berdatangan, Barney meminta drummer untuk menjemputnya di atap gedung. Setelah itu, Barney menyuruh semua timnya untuk pergi ke atap gedung. Sementara itu, Stone Bank mulai kesal karena tak ada satupun dari ratusan orang yang ia kerahkan bisa menghabisi tim Expendables. Ia pergi mengendarai sebuah mobil dan berencana menghabisi tim Expendable dengan tangannya sendiri. Setelah semua anggota tim sampai di atap gedung dan mulai bergegas masuk ke sebuah helikopter, naas bagi Barney yang berhasil tertembak oleh Stone Bank. Untungnya tembakan tersebut mengenai rompi anti pelurunya. Di sini Stone Bank meminta Barney untuk berduel dengannya tanpa rompi anti peluru. Barney pun tak punya pilihan selain berduel dengannya. Setelah saling adu jotos, Barney berhasil melumpuhkan Stone Bank. Bahkan Barney nampak tidak peduli dengan misinya yang harus membawa Stone Bank hidup-hidup. Ia dengan gagahnya menembak mati Stone Bank. Karena alat peretas yang dimiliki Stone sudah kehabisan baterai, sinyal bom tersebut kembali aktif dan bomnya akan langsung meledak. Barney mencoba berlari menghampiri tali helikopter dengan sisa-sisa tenaganya. Alhamdulillahnya Barney berhasil mencapai tali tersebut sebelum gedungnya rata dengan tanah.
Malam harinya di sebuah bar, Barney dan timnya merayakan kesembuhan Kaisar. Terlihat juga drummer yang tidak mempermasalahkan Barney karena tidak membawa Stone Bank hidup-hidup. Setelah itu film pun tamat. I am so happy! Bagaimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan konten ala kadarnya ini. Saya pamit undur diri, salam dari Hampura Film.